sih kita langsung memberikan pertanyaan pada narasumber. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan sambut dua narasumber kita. Satu adalah seorang lawyer, seorang pengacara, dan satu lagi adalah seorang politikus. Dua profesi ini kayaknya di tahun ini lagi hangat-hangatnya nih, menjelang 2024. Kayaknya lagi hangatnya pembicaraan dua narasumber ini gitu kan. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan kepada kita semuanya. Baik, yang pertama kita sambut dengan seorang pengacara, Ibu Nur Aini. Ya. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hai kabarnya? Pak Firman, alhamdulillah sehat. Semoga Pak Firman dan adik-adik, Ibu Nunung semuanya dalam Islamic Center, SMA Islamic Center semuanya sehat. Islamic Village, Bu. Islamic Village, oke. Mohon maaf. Ya. Ya, nanti kita akan berkenalan dengan narasumber berikutnya, tapi kita korek dulu nih yang narasumber yang satu. Boleh, silakan. Kita korek dulu ya narasumber sebagai seorang pengacara seperti ini ya, Bu ya. Untuk yang pertama mungkin yang saya akan sampaikan, Bu, yang saya tanyakan, kalau melihat generasi sekarang itu sebagai generasi milenial, seperti apa Ibu melihat anak-anak sekarang itu, Bu? Mungkin akan berbeda ketika di masa dulu, ketika Ibu berjuang melihat generasi sekarang seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, kalau melihat, aduh, bentar ya Pak ya, ini lagi di rumah sama Bu Demar dulu ya. Bu Demar, ini bawa dulu siapa deh. Jalan-jalan sama Bu Demar. Iya, aduh, Safa sama Bu Demar dulu nah ya. Ya, mohon maaf Pak terjeda sebentar. Ya karena ini lagi WFH di rumah, jadi sambil ngomong anak jadinya. Ya begitulah karena perempuan yang harus produktif masih aktif dan reproduktifnya juga masih aktif, jadi harus bisa membagi peran. Kapan kita harus aktif di publik, kapan kita juga harus aktif di domestik begitu. Ya. Kalau dari pertanyaannya Pak Firman, sebenarnya kalau melihat dunia milenial saat ini nih, semua terbuka lebar. Informasi, percepatan teknologi itu sangat memudahkan sebenarnya bagi milenial untuk mengembangkan tidak hanya berasal dari pelajaran-pelajaran yang diperoleh di sekolah, di kampus, dan dia bisa berselancar di dunia maya, bahkan bisa melebihi kita yang dunia yang kalau saya sih peralihan antara dunia. Terus duelnya sama support, tiga line up ya guys, Mayan. Ya peralihan, jadi saya cukup mengikuti bagaimana perkembangan dulu waktu SMP belum ada HP, SMA karena di pondok pesantren saya tidak membawa HP, tidak mengetahui HP itu apa. Baru tahu dunia internet itu ketika SMA terakhir, bahkan baru bisa browsing macam-macam itu di kampus waktu kuliah gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal saat ini meskipun di luar dari pelajaran yang kita miliki. Banyak peluang-peluang untuk kita mengembangkan skill kita, tidak hanya terpaku hanya pada apa yang dipelajari begitu. Sehingga peluang-peluang untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bermanfaat, orang yang akhirnya nanti ahli di bidangnya itu sangat terbuka lebar untuk saat ini untuk para millennials begitu. Baik, Bu Nur, untuk sementara di stop dulu nih, masih banyak informasi yang disampaikan. Ada terlewat sedikit, kita lihat dulu profilnya Ibu Nur ini, kita lihat dulu profilnya. Kita lihat ada kelewat nih, maaf tadi nih ya. Kita lihat profil beliau ini selama ini perjalanan karirnya seperti apa gitu. Perjalanan ini adalah profilnya Nur Aini SHMH, tempat tanggal lahir Sampang 13 Januari 1989, alamatnya Jalan Sinabung 2, nomor 18 RT 05 RW 010 Kota Depok, profesinya pengacara, pendidikan formal, S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2-nya Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga. Pendidikan non formalnya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013,
Pondok Pesantren Riyadut Sholihin Sampang dari mulai 1995 sampai 2004. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang 2024 sampai 2007. Ini ternyata kita berbicara dengan ustazah ya, selain seorang pengacara ya. Ini cukup lama ini di pondoknya ini Bu Nur ini ya. Iya. Terus pengalaman lainnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Fatayat Nahdlatul Ulama ini kalau nggak salah organisasi keibu-ibuannya ya Bu ya. Iya benar. Ini di Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu muda. Ya ibu-ibu muda Bu ya. Penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama ya. Iya. Ini selain seorang santri, dia juga seorang pergerakan mahasiswa Islam di masa kuliahnya ya. Iya. Itu untuk sementara Ibu Nura ini sebagai profesi atau sebagai kurikulum fiknya setelah kita lihat. Untuk selanjutnya ini, untuk selanjutnya kita cari lagi bagaimana yang kesibukan dan aktif di organisasi seperti apa sih Bu ketika sebagai seorang lawyer sekarang ini gitu kan, yang memang kadang-kadang muncul di benak gitu, kadang muncul terhadap lawyer itu positif maupun negatif Bu. Bagaimana Bu itu menyikapi sebagai profesi sebagai seorang lawyer itu? Iya, saya cukup bersyukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur lahir dari orang kampung yang sebenarnya bagi perempuan itu pendidikan masih di nomor sekian kan. Jadi dari 8 bersaudara saya itu 4 laki-laki dan 4 perempuan. Semua kakak-kakak perempuan saya itu tidak sekolah, hanya sampai di SMP maksimal dan kemudian menikah gitu kan. Nah, saya kebetulan adalah anak yang terakhir. Bagaimana caranya saya sebagai perempuan, saya harus bisa pendidikan lebih dari kakak-kakak saya begitu. Bagaimana caranya saya tidak dijodohkan ketika saya SMP. Bayangkan SMP sudah dilamar orang dan harus lulus SMP harus menikah begitu. Itu terjadi pada kakak-kakak saya. Saya yakinkan kepada orang tua bahwa saya ini memiliki kemampuan. Kita perempuan harus bisa meyakinkan keluarga bahwa perempuan juga punya hak dan punya hak untuk pendidikan, punya hak dan punya kemampuan untuk mengembangkan pekerjaannya, tidak hanya nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, tidak hanya bekerja dengan wilayah domestik, tapi kita bisa lebih dari itu, begitu. Alhamdulillah dibantu oleh kakak-kakak saya bisa sekolah, dan meskipun pada saat itu juga ada yang sudah melamar itu waktu SMP. Tapi alhamdulillah orang tua bisa teryakinkan bahwa saya bisa gitu kan, saya bisa memiliki prestasi di sekolah. Bagaimana caranya saya tidak mau sekolah di area Sampang. Sampang itu Madura tepatnya. Madura. Ngerti sendiri kan kalau orang Madura itu kan pendidikannya hanya, kalau untuk perempuan itu kan masih terbatas yang sampai pendidikan tinggi. Tapi ada tokoh besar Bu Madura itu sekarang, ada Pak Mahfud. Tapi kan laki-laki kan, yang perempuan masih belum ada Pak. Gitu. Akhirnya saya putuskan saya mau sekolah di luar Sampang. Ya udah, sekolah di luar. Terus habis itu lulus sekolah, udahlah nggak usah sekolah gitu kan. Enggak, saya kan eman-eman gitu kan. Prestasi saya di sekolah cukup bagus. Kenapa tidak? Saya daftar. Sebenarnya pada saat itu orang tua cukup tinggi untuk menarget. Kalau kamu mau kuliah harus kuliah di kedokteran gitu. Waduh, gimana nih caranya? Karena dulu juga saya di IPA gitu kan. Kalau jurusan di SMA dulu di IPA. Ya udah, kalau nggak dokter nggak apa-apa yang lain ya. Yang penting saya kuliah pokoknya. Ya udah. Ternyata masuk sekali ujian SPMB dulu langsung masuk di Fakultas Hukum Brawijaya begitu kan. Kalau orang desa kan kalau misalnya nggak negeri gitu kan kayaknya kok nggak negeri sih kuliahnya gitu kan. Jadi bagaimanapun harus masuk di universitas yang negeri gitu kan. Ya udah, akhirnya masuk di universitas negeri di Fakultas Hukum. Waduh, ini Fakultas Hukum tidak pernah ada dalam benak saya sebenarnya. Karena memang pada saat itu mikirnya saya mau masuk ke kedokteran begitu. Tapi ternyata rezekinya di Fakultas Hukum, ya sudah, saya akhirnya harus masuk di Fakultas Hukum. Apa yang saya Sebentar, Bu Nur, ada yang menarik menurut saya nih. Bu Nur. Iya, Pak, silakan. Sebentar, Bu Nur. Maaf, saya potong. Sebentar, ada yang menarik di sini nih. Dulu Ibu cita-cita ingin menjadi dokter gitu ya. Iya. Orang tua menginginkan Ibu menjadi dokter gitu ya.
Sayangnya kasus seperti itu sekarang masih ada, Bu Nur, itu. Artinya antara harapan, keinginan orang tua dengan skill yang dimiliki oleh siswa itu akan berbeda gitu. Iya. Tapi ternyata yang perlu jadi digarisbawahi oleh saya adalah ternyata walaupun Bu Nur tidak mengikuti harapan orang tua untuk di kedokteran, tapi ternyata di sisi lain Bu Nur bisa membuktikannya bahwa Bu Nur bisa berhasil. Gimana itu, Bu? Kalau itu karena saya sudah masuk di Fakultas Hukum, saya yakinkan pada diri saya bahwa lakukan yang terbaik di Fakultas Hukum. Meskipun dulu latar belakangnya IPA gitu kan, eksakta gitu, terus habis itu harus masuk di fakultas yang sangat sosial gitu kan, tidak ada hitung-hitungan dan sebagainya. Saya pikir ilmu itu bisa kita pelajari kalau kita memang benar-benar yakin untuk mempelajarinya, begitu. Di semester pertama cukup bagus, saya agak bersombong sedikit. Alhamdulillah IPK saya cum laude. Pada waktu semester pertama. Boleh Bu, kalau sombongnya ada bukti nggak apa-apa Bu. Iya, sombong sedikit. Bu Nur, yang perlu digarisbawahi, yang perlu disimpulkan bahwa ketika ketidaksinkronan antara harapan dengan orang tua dengan cita-cita kita gitu ya. Jadi intinya kalau saya tadi mendengar adalah pembuktian ya Bu ya. Iya, benar, pembuktian. Bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan itu adalah sebuah kepastian dan harus diikuti dengan tanggung jawab ya Ibu ya? Iya, benar. Seperti itu ya Bu ya? Jadi kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sebenarnya. Meskipun orang tua pada awalnya itu meragukan, saya akan buktikan, saya akan yakinkan pada diri saya bahwa saya bisa untuk masuk di Fakultas Hukum ini dengan nilai yang terbaik, dengan usaha yang terbaik, begitu. Kemudian saya lanjutkan, alhamdulillah saya lulus di Fakultas Hukum itu hanya 3,5 tahun. Itu sangat cepat sih memang benar. 3,5 tahun dengan IPK 3,6 pada saat itu. 3,6 cum laude. Dan waktu wisuda juga menjadi wisudawan terbaik. Salah satu wisudawan terbaik di Fakultas Hukum, begitu. Fakultas Hukum Brawijaya. Ya alhamdulillah akhirnya orang tua, oh ternyata anakku bisa. Kemudian masalah lagi ketika pasca kuliah mau jadi apa gitu kan, mau mengamalkan ilmunya di mana begitu. Orang tua, orang kampung kan mikirnya, oh udah deh kamu pulang ke kampung, kamu jadi PNS. Saya sudah menyiapkan uang gitu, kata orang tua. Saya sudah menyiapkan uang, bagaimana caranya kamu jadi PNS di daerah. Tapi saya juga tidak berhenti di situ. Karena waktu kuliah saya itu bergelut di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, waduh. Saya mikirnya begini, bagaimana caranya saya memiliki profesi yang saya bisa membagi pikiran saya ketika saya berkeluarga, ketika saya berprofesi, tapi juga bisa mengamalkan ilmu ke masyarakat begitu. Karena kan dunia keaktivisan itu kan sangat kental dengan yang namanya kerja-kerja sosial, aktivitas-aktivitas yang lebih ke bersinggungan dengan masyarakat begitu. Di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia banyak hal yang saya pelajari. Tentunya pelajaran yang saya dapatkan dari PMII ini di luar dari apa yang saya pelajari di Fakultas Hukum. Bagaimana yang namanya rekayasa sosial, analisa sosial, kita melihat masyarakat, perubahan masyarakat, begitu. Problem-problem yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana kita berperan di dalamnya, begitu kan. Kan yang penting kalau dalam ajaran Nabi itu kan khairunas anfa'uhum linnas gitu kan. Bagaimana kita sebagai manusia bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi begitu. Kalau saya melihat pembicaraan Ibu ada dua Ibu penolakan dari orang tua itu. Iya, dua kali jadinya. Satu ketika Ibu harus harus menjadi dokter, masuk ke kedokteran. Iya. Yang kedua ketika orang tua sudah menyiapkan menjadi PNS, tapi itu bukan feel Ibu gitu kan, bukan feelingnya di sana gitu kan. Akhirnya mengambil profesi lain. Tapi saya lihat semuanya untuk anak-anak saya di Islamic Village ini, ternyata kalaupun emang kalian mengambil sebuah risiko yang harus kalian ambil, misalkan jurusan yang tidak diinginkan orang tua gitu ya, tapi harus benar-benar bertanggung jawab. Artinya sampai ada pembuktian bahwa harus berhasil apa yang kalian ambil gitu kan. Ambil risikonya, ambil tanggung jawabnya.
Itu Ya, kalau memang harus saya melihat seperti itu, ada edukasi dari pembelajaran karir perjalanan Ibu Nuraini ini untuk kita semuanya ya, untuk anak-anak kita ya. semuanya. Sebab sekarang kayaknya masih terjadi Bu Nur, antara harapan orang tua dengan harapan anak-anak itu, padahal anak itu tidak bisa memaksakan. Mungkin perjalanan hidup orang tua dulu dengan anak-anak yang sekarang mungkin akan beda gitu Bu ya. Iya, Terkait dengan benar. karirnya. Makanya dalam Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, Pak. betul, Bu, betul. Kita harus meyakini itu. Tapi kita juga harus bisa meyakinkan orang tua bahwa yang terbaik buat saya belum tentu maksud saya yang terbaik buat orang tua itu belum tentu yang terbaik buat saya. Tapi ketika kita meyakinkan ke orang tua bahwa yang terbaik buat saya ini adalah A misalnya, kita harus yakin kan kita bisa meraih A itu dengan sebaik-baik mungkin. Tanpa mengecewakan orang tua, tanpa merugikan orang lain, dan kita bisa meraih A itu dengan yang terbaik. Yang penting, saya dulu itu ke orang tua, udahlah, Bah, Umi, doa yang saya minta dari Abah dan Umi itu cuma satu, doa. Gitu aja. Iya. Baik Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Iya. Untuk sementara tahan dulu, kita ada lagi satu narasumber Bu Nur gitu ya. Oke. Jadi Ibu Hikmah tidak segera sebagai pendengar setianya gitu kan. Kita gali informasi dari narasumber berikutnya karena ini kayaknya bertiga ini dengan Ibu Nunung satu pergerakan nih dulu. Iya, ya. kalau Bu Hikmah ini mentor saya juga waktu di Malang. Oke. Nanti Bu akan yang saya tanyakan, yang saya penasaran nih dari malam ketika kayaknya ini adalah kolega-koleganya Ibu Nunung. Saya ingin tahu bagaimana Bu Nunung dulu gitu kan itu. Siap-siap pertanyaan seperti itu. Oke, itu nanti bisa ditanyakan ke Bu Hikmah. Kalau saya sama Mbak Nunung ini terlampau jauh gitu kan. Terlampau jauh. Saya bertemu dengan Ibu Nunung ini, Ibu Nunung sudah ada di Jakarta, udah di Tangerang. Dan gitu. berkenalan saya dengan Ibu Nunung tuh awalnya hanya sebatas chat. Gitu. Saya hanya tahu nama Bu Nunung, Ibu Nunung orang yang luar biasa. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Nunung ini sebuah spirit yang baik ke depan tentang yang sangat menunjang spirit saya yang ada di Jakarta ini begitu. Baik Ibu Nur, nanti kita lanjutkan membicarakan kepala sekolah saya Bu. Bu itu kepala sekolah saya Bu, baik sekali Bu sama saya itu. Boleh sekali. Ya nanti kalau tentang Bu Nunung silakan ke Bu Hikmah. Iya. Untuk selanjutnya Ibu Hikmah. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jauh-jauh ya Bu ya, saya undang Ibu dari Jawa Timur untuk hadir bersama anak-anakku Bu nih di SMA Islamic Village. Mudah-mudahan hari ini bisa sharing Bu dengan anak-anak. Ya. Ini Alhamdulillah. Perlu kita pelajari adalah seorang politikus dari PKB ya Bu ya, dari PKB. Ya. Ibu kalau boleh tahu adik komisi apa? Di komisi E. Saya pimpinan di komisi E, komisi Kesra, yang membidangi atau yang bermitra dengan isu kebencanaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pemuda, perempuan dan anak begitu. Baik. Isunya itu. Iya, itu berarti pergerakannya tetap di bidang sosial ini kayaknya Bu. Benar, iya. Kepingin konsisten isunya. Baik, kita akan melihat profilnya Ibu Hikmah ini ya. Kita akan melihat profilnya. Ini Ibu Hikmah Bafaki MPD. Kita latar pendidikannya, latar background-nya hampir sama mungkin dengan teman-teman saya di SMA Islamic Village, yaitu dari pendidikan, tempat tanggal lahirnya Pasuruan, 29 Maret 1971, alamatnya Jalan Kramat 70B, Singosari, Malang, profesinya anggota DPRD Jawa Timur, pendidikan formalnya S1 IKIP Malang, S2-nya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Unisma ya. Bu, ini kalau pendidikan bahasa Indonesia sama dengan saya, Bu. Cuma itu ternyata ya. Saya juga guru loh Pak Firman, dosen dan guru bahasa Indonesia. Iya betul Bu. Ternyata baru saja istirahat ngajar. Iya Pak, saya ngajar lama banget. Iya, udah saya kumpul dengan MGMP bahasa di MGMP provinsi Bu. Ternyata banyak kan ibu-ibu Bu. Saya jadi kaum minoritas Bu di MGMP provinsi itu. Oke. Yang berikutnya pendidikan non formalnya Pondok Pesantren Al Islahiyah ya Bu ya, Singosari Malang. Pengalaman lain Ketua Fatayat NU Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Ketua Fatayat NU Jawa Timur,
Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Ini pergerakannya semuanya dengan Ibu Nur kayaknya di organisasi PTPNU ini. Ya. Ibu-ibu Iya, muda. kebetulan Ya, dulu ibu yang muda. ngajak di Fatayat ini Ibu Hikmah ini. Jadi Oh aku gitu. sangat cinta sama Fatayat. Jadi. Mudah-mudahan semuanya berkah Bu dalam syiarnya ya, Bu ya. Mudah-mudahan. Baik, itu adalah profil dari Ibu Hikmah. Terima kasih Bu telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selama ini kesibukannya apa Bu? Menjadi seorang politikus itu Bu seperti apa? Coba gambarannya profesinya itu Bu. Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Oh Ibu iya Kepala silakan. Sekolah SMA Islamic Village yang luar biasa. Sebetulnya beliau senior saya 1 tahun ya, menyembunyikan Oh gitu. usia rupanya beliau, takut ketahuan. Bu Bukan Nunung, aja ya. senior yang selalu menginspirasi, Pak Firman, dan mungkin kalau ada wali kelas yang lain, serta yang sangat saya banggakan anak-anak semua dari jurusan IPS, semua kelas ya, di Semua kelas, Bu. siswa SMA Islamic Village yang luar biasa. Saya senang diundang di kesempatan virtual meeting kali ini karena setiap kali bertemu dan berbicara bersama anak-anak muda itu saya selalu semangat. Selalu semangat, pertama kepingin ketularan semangat mudanya begitu ya. Yang kedua, saya beranggapan bahwa anak-anak muda ini adalah anak-anak luar biasa yang selalu patut kita dengarkan dan kita jadikan subjek untuk peranan mereka di lini manapun. Kebetulan di luar tugas kedewanan, saya bekerja di sektor perlindungan perempuan dan anak sejak lama. Jadi yang tidak saya tulis di CV itu adalah aktivitas-aktivitas padat saya di LSM, Mas Firman. Saya bergerak di isu perlindungan perempuan dan anak sejak lama, sejak sebelum menjadi anggota DPRD dan kemudian di banyak LSM yang berbicara tentang demokratisasi, tentang hak-hak kaum minoritas, tentang melindungi anak-anak muda bersama mereka untuk menciptakan situasi yang nyaman agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun psikis. Karena kalau ngomong anak-anak itu mereka yang 18 tahun ke bawah. Kalian yang SMA kan masih banyak yang 18 tahun ke bawah ya, hampir semuanya bahkan. Dan Betul. itu menurut undang-undang kalian adalah anak-anak. Oleh sistem undang-undang kita kalian dilindungi secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak. Peradilan pun peradilan yang khusus tentang anak-anak. Karenanya kalian ini istimewa ya. Istimewa karena negara ini berpengharapan suatu saat nanti kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara. Kalau saya secara pribadi sangat ingin kalian bisa belajar dengan nyaman di tempat kalian saat ini karena belajar dengan nyaman itu penting. Saya tahu sekarang berat banget karena belajar daring itu sangat tidak nyaman ya. Sangat tidak nyaman, sudah kangen sekolah, sudah kangen pacar, sudah kangen dimarahi Bu Guru, Pak Guru begitu ya. Rasanya kepingin segera ini. Nah, salah satu mungkin hal yang secara tidak langsung, secara sambil lalu kalian amati ketika ada di rumah, tiba-tiba mendengar berita di televisi, membaca di koran atau media manapun, begitu ketika kalian buka-buka media sosial tentang anggota DPR atau DPRD semacam saya, yang paling menonjol di pemikiran kalian pasti soal korupsi, ya kan? Jadi DPR itu identiknya dengan korupsi, gitu ya. Jadi bagi anak-anak muda usia SMA, citra dan kesan umum mereka tentang politisi itu cenderung tidak baik. Dan itu tidak salah karena hingga hari ini pertama ada 2 hal kenapa itu tidak salah. Pertama itu masih terjadi. Sekalipun kalau dihitung secara kuantitas dan proporsi tetap lebih banyak yang tidak korupsi dibanding yang korupsi. Itu harus diingat ya. Yang kedua, kinerja baik kami itu tidak tersampaikan karena di Indonesia tidak terbiasa mencerdaskan pemilih, mencerdaskan warga, mencerdaskan kalian nih anak-anak muda, anak-anak SMA untuk paham bahwa kalian punya hak nih untuk kontrol kami. Kalian anak-anak muda itu punya hak untuk tahu Bu Hikmah dan anggota DPRD Banten misalnya, Provinsi Banten, yang setara dengan Bu Hikmah di level provinsi,
Yang mengatur tentang SMA ini masuk tatap muka atau tetap daring, kalau tatap muka mesti kayak gimana, itu mereka yang ngatur. Karena SMA itu di bawah kewenangan provinsi. Jadi kami yang di provinsi itu punya kewenangan. Sekarang boleh masuk, besok enggak. Kalau masuk kayak gini sistemnya. Nah, karena kalian termasuk yang terkena oleh aturan itu, sesungguhnya kalian punya hak untuk tahu, untuk melihat secara langsung, untuk mendengar, untuk mendebat, untuk memberi masukan, untuk mengkritik bahwa kebijakan yang dihasilkan melalui musyawarah antara eksekutif Gubernur Banten dengan DPRD Banten itu kayak gini loh kurangnya, kayak gini loh mestinya. Mestinya pemerintah provinsi Banten itu sediakan kayak gini loh untuk anak-anak muda di Tangerang misalnya. Mestinya di Tangerang itu ada wifi-nya di sini dan di sini jangan deh. Mestinya pengaturan tentang kalau suatu saat nanti boleh mendatangkan bintang-bintang besar, misalnya bintang Korea datang gitu, biar nggak di DKI aja, biar nggak di Jakarta aja, boleh juga didatangkan dong di Tangerang, pemerintah provinsinya yang datengin misalnya. Kalian punya usulan kayak gitu, kenapa tidak disampaikan? Misalnya, ini misalnya ya, karena saya sampaikan ini sebagai gambaran bahwa sebetulnya kalian anak SMA itu adalah bagian dari masyarakat yang penting yang juga berhak untuk memberikan respon. Sayangnya anak-anak sayang, hingga saat ini di Indonesia belum tercipta iklim yang memungkinkan politisi semacam saya melaporkan kinerja kami. Ini loh yang kami lakukan. Kami tuh nggak makan gaji buta loh. Kami juga sibuk loh. Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan. Ini hasilnya. Itu tidak terbiasa di Indonesia. Kalau di negara-negara maju itu terpantau. Di negara-negara maju di mana politiknya sudah sangat dewasa, kerja-kerja anggota legislatifnya, senatornya itu benar-benar menjadi acuan bagi pemilih untuk memilih pada periode berikutnya. Kalau di Indonesia belum. Baru begini nih kalau anak muda misalnya ya, pilih yang mana? Yang ganteng, yang cantik, mungkin begitu ya. Atau anak muda adalah kalangan pemilih yang paling apatis, yang paling males datang ke TPS. Kalau toh datang, kalau di kampung-kampung hanya karena dikasih sesuatu misalnya, atau ada money politics di dalamnya. Benar, itulah yang. Benar, boleh saya potong, boleh saya potong. Boleh, silakan Pak Firman. Ini jadi politikus cita-cita masa kecil Bu apa gimana ini sehingga saya sekarang jadi politikus senior Bu ini? Enggak. Saya waktu kecil maunya jadi penulis. Oh gitu. Jadi penulis dan memang sempat menulis. Saya sejak SMA, sejak SD malahan senang menulis. Kemudian waktu aliyah itu saya sudah menjadi redaktur majalah anak-anak. Waktu kuliah saya jadi wartawan kampus. Kemudian setelah di Fatayat saya mengelola majalah. Saya juga tidak sangat rajin ya karena sangat-sangat sibuk di pekerjaan saya. Tahu kan kalau kita kerja proyek LSM itu Pak Firman sibuknya minta ampun kan ya. Ya itu betul. Saya sempat menulis beberapa buku bersama kawan-kawan yang lain, baik menjadi editor atau menjadi bagian dari yang kontributor untuk sebuah buku. Tapi belum benar-benar menjadi penulis yang saya idamkan. Ya, kalau menulis itu Bu, menciptakan sebuah sejarah untuk kehidupan kita Bu setelah kita tiada Bu. Jadi ada jejak kita Bu. Benar. Mungkin karena kita jurusan sastra Indonesia ya Pak Firman, jadi ya linear, maunya itu cita-citanya linear dengan kuliahnya. Tapi ternyata menyimpang, jadi menjadi politisi itu nggak harus jurusan hukum atau fisip ternyata ya. Orang sastra kayak saya ternyata juga bisa jadi politisi begitu, karena belajarnya Bu, tidak harus untuk anak-anak kita ini nih, untuk anak-anak kita. Ya. Kalau tadi kan perjalanan Ibu dari kecil gitu kan, menjadi penulis, ternyata sekarang menjadi seorang politikus gitu kan. Sebagai edukasi Ibu nih untuk anak-anak kita, apakah sebuah cita-cita itu, sebuah kesuksesan itu harus diawali dengan sebuah profesi dari kecil atau memang nanti ada kemungkinan berubah? Seperti apa sih Bu? Pada akhirnya walaupun bermuara pada sebuah kesuksesan. Ya.
Yang penting kalian menikmati dulu, sayang, anak-anak ya. Belum tentu yang kalian pelajari itu adalah yang akan menjadi aktivitas kalian dari sisi yang menghasilkan secara ekonomi atau jadi profesi istilahnya ya. Belum tentu kalau kalian belajar ini maka profesi kalian akan itu belum tentu. Kecuali untuk jenis keilmuan tertentu yang mengikat. Tidak bisa seorang dokter misalnya belajar hukum lalu bisa jadi dokter, itu tidak mungkin kan. Cuman ada beberapa profesi yang ternyata tidak membutuhkan spesifikasi keilmuan tertentu. Hanya sayang ya, hanya kalau kalian linear, kalau kalian belajarnya linear, itu jauh lebih bagus. Karena kalian akan mendalam, kayak Bu Nura tadi ya. Bu Nura itu S1-nya hukum, S2-nya hukum. Dia linear. Maka secara keilmuan, secara metodologi keilmuan, Bu Nura akan memperoleh informasi dan pendalaman keilmuan yang lebih dalam. Nah, kalau kalian tertarik jadi politisi, memulainya dari mana? Dari mana saja sebetulnya, yang penting aktif di partai politik, begitu ya. Yang penting aktif di partai politik, dan aktif di partai politik biasanya dimulai dari menjadi aktivis dulu. Bisa di organisasi masyarakat, bisa di LSM, bisa dimanapun. Karena partai-partai akan tertarik dengan mereka yang punya rekam jejak dan sumber daya sosial yang bagus. Karena itu modal sosial yang penting ya. Karena yang mau jadi anggota dewan kan harus dipilih. Para voter, pemilih kita akan kepingin tahu dong rekam jejak kita itu apa saja gitu kan. Karenanya mereka yang memiliki rekam jejak sebagai memiliki aktivitas banyak di masyarakat akan lebih disukai oleh partai politik untuk menjadi kader-kader mereka. Kira-kira begitu, Baik, Mbak Firman. iya baik. Bu Hikmah, kalau di LSM itu tanpa mengenai jam kerja ya biasanya, tanpa Oh ada. tentu, iya nggak ada jam Iya. kerjanya. Nggak ada jam kerjanya. Ya kerja. Oke, terima kasih untuk sementara Bu Hikmah ya. Kita Ya. kembali lagi kepada Ibu Nur. Ya, Pak Firman. Ya, kita kembali kepada Bu Nur ya. Kita lanjutkan ya. Kita lihatkan Bu Nur ya. Siap. Dua profesi yang berbeda, tapi saya simpulkan adalah sama-sama bekerja di bidang sosial keduanya. Satu seorang politikus, satu seorang pengacara. Bu Nur, kalau tadi saya mendengar sejarah jalan cerita profesi Bu Nur, karirnya sampai saat ini gitu ya. Alasan mengambil terjun di bidang hukum seperti apa ini Bu Nur? Ya. Alasannya apa yang mendasar gitu? Apakah lihat fenomena di negeri kita atau memang hobi aja, gimana Bu Nur? Iya. Kenapa alasan saya ambil di profesi pengacara? Sebenarnya kan kalau profesi hukum, dari fakultas hukum itu mau masuk kemana aja tuh bisa. Karena kalau setiap masyarakat itu akan dikenai hukum. Jadi dimanapun itu mesti ada bagian hukumnya. Di pemerintahan, di perusahaan, di perbankan, mesti ada bagian hukumnya. Tapi kenapa saya itu ngambil di profesi pengacara? Alasan saya dulu yang pertama karena saya suka yang fleksibel begitu kan, suka di dunia sosial juga. Jadi bagaimana caranya saya masuk di profesi yang bisa mengatur waktu saya dengan bebas. Seperti itu. Kalau misalnya kita jadi PNS begitu kan, ya udah kerja berangkat pagi sampai sore begitu kan. Terus kalau misalnya kita mau ngambil di perusahaan-perusahaan gitu kan, daftar di perusahaan, berangkat pagi, pulangnya sore begitu. Itu simpel sih, alasan saya pertama itu. Saya bisa membagi waktu saya dengan keluarga, dengan aktivitas, dengan masyarakat gitu kan, ikut di ormas, organisasi kemasyarakatan. Terus habis itu saya bisa juga bekerja sebagai profesi pengacara begitu. Karena kan di pengacara yang penting kita punya license sebagai advokat. Sebenarnya tergantung dari kantor hukum yang kita masuki. Saya hari ini tergabung di AdPartner Law Firm di kantor kami di Menara Kuningan. Kalau misalnya teman-teman Mbak Nunung, Pak Firman, kalau mau ke kantor kami, monggo silahkan ngopi-ngopi atau seperti apa, monggo silahkan. Bukan membawa kasus ya Bu ya, ke sana ngopi aja. Kalau misalnya mau ke sana membawa kasus, alhamdulillah, silahkan. Mau konsultasi juga nggak apa-apa Pak, begitu. Ya.
Yang penting kan kita kalau udah kasus hukum gitu kan itu yang paling dihindari oleh orang kan. Tapi kalau kita sudah sudah bertemu dengan kasus hukum itu bagaimanapun kita harus menghadapi itu sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dulu teman saya tuh bilang begini, kamu mau apa setelah lulus gitu kan? Belum tahu, tapi aku kok tertarik di pengacara begitu. Kenapa? Kalau hari ini para penegak hukum itu digambarkan orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan kliennya gitu kan. Terus ada stigma bahwa penegak hukum ini jadi negatif gitu kan. Banyak kasus suap, terus suap hakim dan sebagainya, penegakan hukum yang masih belum beres gitu kan. Kalau hari ini saya merasa saya adalah orang yang terlahir dari keluarga yang baik, orang yang berusaha untuk menjadi baik, orang yang lingkungan saya itu orang-orang yang baik gitu kan. Kalau saya tidak menggeluti profesi penegakan hukum gitu kan, dan penegakan hukum hari ini diisi oleh orang-orang yang, mohon maaf, orang yang secara, saya tidak mau menghakimi gitu kan, orang yang latar belakangnya, mohon maaf, tidak baik, hanya mengandalkan pragmatisme dan sebagainya gitu kan. Kapan penegakan hukum ini diisi oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik mendominasi itu. Akhirnya ya penegakan hukum juga gitu-gitu terus. Jadi hanya sosok hitamnya yang tampak, tapi sedikit sekali orang baik yang ada di dalam penegakan hukum gitu kan. Jadi salah satu alasannya itu mencoba untuk memperbaiki kalau kita masuk di penegakan hukum gitu kan. Kenapa tidak, meskipun tantangannya itu sangat besar. Kalau orang ulama itu bilang bahwa orang yang berprofesi di penegakan hukum itu kan antara surga dan neraka gitu kan. Ketika kita iya, antara surga dan neraka. Kalau kita itu tergoda oleh duniawi gitu kan. Mohon maaf, ini hanya pemikiran saya dulu gitu. Duniawi ya kita akhirnya harus setiap menyelesaikan kasus harus suap, atau kita hanya mengandalkan lobby-lobby dan sebagainya gitu kan. Itu juga sama aja gitu jadinya. Ya niatannya sih kita berusaha untuk menjadi baik lah, untuk menegakkan hukum begitu sih. Bu Nur, kalau saya mengistilahkannya orang pengadilan, orang hukum di dunia ini adalah sebagai wakil tangan Tuhan gitu ya. Iya. Tapi sebagai tangan Tuhan yang harus menegakkan kebenaran gitu, Bu Nur ya. Tantangan sih Bu, tantangannya apa ketika hari ini? Ya, tantangan di dunia hukum itu, kita tahu lah kondisi penegakan hukum di Indonesia ini masih kurang bagus gitu kan. Kalau harus idealnya itu adalah benar-benar menegakkan kebenaran, menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Ternyata praktek gratifikasi, praktek suap di pengadilan itu masih marak kita dengar di media gitu kan. Dan pada prakteknya juga banyak juga yang terjadi seperti itu. Bahkan pengalaman saya yang dari panitra menego gitu, Bu, ini ada ya memang terjadi gitu kan. Bagaimana caranya, Pak? Kalau bisa saya tidak bisa memenuhi gitu kan. Ya mau nggak mau harus diterima karena posisi hukum yang lagi dibela itu adalah sedang tidak begitu baik gitu kan. Ya mau nggak mau ya harus menerima kekalahan ketika ada di pengadilan begitu tuh dia. Dan itu memang saya pernah mengalami itu ya, pernah. Gitu ya. Pernah gitu. Ya gimana ya, kondisinya penegakan hukum kita ya kalau harus dibilang bersih gitu ya masih abu-abu lah kayaknya. Memang ada beberapa kasus tanpa harus ada begitu bisa hakimnya baik, panitranya baik, itu bisa melihat posisi hukum dengan baik, ya hasilnya juga sesuai dengan yang seharusnya begitu. Tapi baik, ada juga yang tidak
tidak seperti itu begitu. Baik, ada tantangannya juga ya, semua profesi ada tantangan itu kan. Tapi tantangan itu sebagai profesi yang telah digeluti, maka kita harus bertanggung jawab dengan tantangan itu. Iya, Ya. benar Pak. Apapun bentuk profesi itu, ya benar ya. Ya, yang penting. Baik, untuk selanjutnya kita, baik untuk Ibu Hikmah mungkin sama Bu, yang berkiprah di partai politik secara langsung gitu kan, ya emang secara tidak langsung ada kaitannya dengan hukum juga gitu ya. Bu, tantangan di partai seperti apa sih Bu? Dan tantangan dan juga kenapa Ibu alasannya ada di sana? Ada alasannya kenapa Ibu ngambil profesi sebagai politikus, dan juga tantangannya seperti apa Bu? Secara spesifik Bu, buat kita semuanya Bu sebagai pembelajaran politik nih. Ya, oke. Saya hampir tidak terencana ya ketika kemudian terjun ke politik. Tapi kenapa pada akhirnya saya mau mencalonkan diri? Waktu itu saya 2004-2009 sempat menjadi anggota DPRD di level kabupaten dari PKB juga. Lalu setelah itu saya off 3 periode karena saya memilih untuk aktif di LSM dan Ormas di Fatayat waktu itu, ketua di Kabupaten Malang, lalu ketua di Jawa Timur, baru kemudian setelah selesai 1 periode di Ketua Fatayat Jawa Timur, saya kembali tertarik untuk terjun ke politik. Lebih tepatnya karena dipaksa juga sih oleh pimpinan partai. Nah, ini kenapa saya mau? Karena pasti mau itu mengandung tanggung jawab kan, tidak boleh karena alasan dipaksa begitu kan, tidak boleh. Ada perbedaan mendasar antara ketika saya membela orang, mengadvokasi orang, sayang ya anak-anak, melakukan upaya untuk membantu orang di luar sistem. Di luar sistem itu maksudnya lewat ormas, lewat kalau kalian di Karang Taruna mungkin, di OSIS mungkin gitu ya. Kalau suatu saat nanti kalian kuliah, kalian terjun aktif di BEM misalnya, kalian melakukan sesuatu untuk menangani banyak isu dan membantu banyak orang lewat aktivitas kalian, itu namanya kalian sedang melakukan proses advokasi kan. Nah, di luar sistem itu atau di dalam sistem, kalau sudah ke partai politik dan terjun sebagai anggota legislatif, itu artinya kita sudah masuk ke dalam sistem. Dan ketika masuk ke dalam sistem, tentu tanggung jawabnya lebih berat lagi. Kalau kalian suka tantangan, menjadi politisi itu cocok untuk kalian. Jadi kalian yang suka tantangan, suka adrenalinnya terpacu, keras begitu ya. Karena kerja kami ini kerja yang sangat keras gitu. Dalam situasi tertentu bisa jadi membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk mengambil keputusan dan tindakan. Karena kita dipilih hanya karena dipilih orang, tidak serta-merta mendapatkan tiket begitu, karena tes atau karena apa, kita harus berlaga, bersaing dengan banyak kader partai politik lain yang juga sama bagusnya mungkin, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari warga pemilih. Tentu ini tantangan. Cuman kemudian saya berpikir, ternyata kalau saya masuk ke sistem, lebih banyak lagi yang bisa saya lakukan. Kalau kemarin di LSM, saya mengadvokasi orang, sebatas apa yang bisa saya perjuangkan di luar sistem. Tapi kemudian belum tentu menjadi kebijakan yang terus-menerus bisa dilakukan. Gitu. Misalnya nih, suatu saat saya aktif menangani anak-anak pekerja migran Indonesia, anak-anaknya PKI, waktu itu bekerja sama dengan The Asia Foundation di 3 desa di Malang Selatan. Kita berprojek sekitar hampir 6 tahun di sana untuk menciptakan situasi di mana inklusif pembangunan terhadap anak. Artinya begini sayang, bagaimana anak-anaknya TKI, anak-anaknya PMI ini tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tahu hak-haknya, belajarnya nyaman, sekalipun ditinggal orang tua pergi bekerja jauh di negeri orang, mereka tetap dilindungi haknya, tidak distigma secara buruk oleh masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan selama 6 tahun. Waktu itu karena Bu Hikmah tidak di dalam sistem, maksimal yang bisa kita lakukan hanya selevel peraturan desa. Tidak bisa lebih dari itu, tidak bisa mengadvokasi lebih dari itu. Lalu ketika Bu Hikmah masuk ke partai politik dan kemudian menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Timur, Bu Hikmah sekarang ini nih menjadi ketua pansus untuk sebuah perda peraturan daerah tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Ini satu-satunya perda di Indonesia di level provinsi yang menyertakan pelindungan keluarga TKI di dalamnya.
Karena kita hendak memastikan anaknya TKI, sekarang istilahnya PMI ya sayang, pekerja migran Indonesia, itu terlindungi. Mereka memiliki kartu identitas anak, mereka memiliki akte lahir, mereka bisa sekolah, menerima akses layanan kesehatan. Kalau ibunya di Hong Kong dan tidak pernah nelpon, ada sistem di desa di mana kemudian ibunya bisa dihubungi oleh forum peduli keluarga anak pekerja migran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perda ini kemudian mengikat seluruh Jawa Timur untuk melakukan perlindungan lebih terhadap pekerja migran dan keluarganya. Nah, coba kalau Bu Hikmah tidak dipolitik dan tidak menjadi politisi, tentu ini susah untuk dilakukan. Level kerja Bu Hikmah hanya sebatas lingkup terkecil, dan mungkin ketika proyek LSM-nya Bu Hikmah selesai dengan The Asia Foundation, selesai juga proyeknya, programnya. Tapi ketika kemudian ini Bu Hikmah upayakan dalam bentuk kebijakan publik berupa perda, maka ini akan terus-menerus bisa dilaksanakan. Maka pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota di mana pekerja migran itu ada, wajib memberikan posting anggaran untuk kemudian melakukan pelindungan. Nah, ini contohnya sayang. Jadi bedanya di situ, dan ini ternyata bagi Bu Hikmah pribadi mengasihkan gitu. Mengasihkan karena iya ya, ada sesuatu yang bisa diwujudkan, dilakukan untuk melindungi orang lain. Nah, contoh lain misalnya. Ya, oke. Maaf, saya potong. Di kita nih di SMA Islamic Village itu tadi ada kayaknya ada kaitannya dengan Ibu ketika menerangkan tenaga kerja migran ya Bu ya, TKI kalau ya. Bu, di sekolah Islamic Village itu kita punya program, ada program repatriasi Bu di Islamic itu. Repatriasi itu kan orang tuanya yang bekerja di sana, tapi perlindungannya hanya di bawah perusahaannya aja Bu di sana itu di Malaysia itu Bu. Nah sekarang kan ada Dirjen itu ada program repatriasi, jadi mengembalikan siswanya, putranya untuk kembali ke Indonesia, belajar di Indonesia gitu ya. Di Islamic ada sekitar 14 atau 15 orang Bu yang memiliki program itu gitu kan. Tapi di sana itu mereka jadi orang tuanya masih tetap di situ. Kita masih setiap tahun Bu ada program repatriasi ini untuk mengembalikan anak-anaknya kembali kepada Indonesia Bu ya. Seperti itu Bu, di Islamic ada program seperti itu. Dan ini sudah tahun keberapa? Tahun ketiga, tahun keempat gitu Bu. Kebetulan orang Tangerang keluarganya ya? Ada yang itu Bu, kalau kemarin itu masih kebanyakan ada orang Sulawesi, orang Makassar Bu kemarin itu. Jadi kalau mereka ada libur sekolah, mereka pulang kampung Bu ke sana itu. Jadi keluarganya masih ada di sana Bu. Ya. Bu yang mau itu seperti itu kayaknya memang apakah ini juga salah satu programnya Bu ada jadi pembahasan nggak Bu kira-kira kalau di tingkat dewan itu? Gini. Kalau terkait proses pemulangan gitu ya, atau sesuatu yang terjadi di tempat asal TKI itu kewenangan pemerintah pusat, kewenangan Kemenlu, ya kan? Kemudian ada badan yang namanya BP2MI, dulu BNP2TKI. Kalau di provinsi itu ketika mau berangkat, proses rekrutmen, pelatihan, literasi keuangan, literasi ketahanan keluarga, dan kepulangan. Kepulangan itu maksudnya ketika pulang bagaimana memanfaatkan uang dengan baik. Pulangnya ini termasuk untuk pulang dengan sendirinya maupun pulang karena situasi tertentu. Di Jawa Timur ini kami sedang menghadapi masalah karena sudah sekitar 30.000 lebih warga kami yang bekerja di Malaysia itu dideportasi pulang, Pak Firman. Ada problem juga di anak-anaknya karena anaknya juga sudah tumbuh besar dan sekolah di Malaysia lalu dideportasi karena mereka dulu bekerja secara ilegal. Ada juga yang pekerja legal, yang prosedural, yang terpaksa pulang karena putus kontrak karena situasi pandemi membuat banyak bisnis di Malaysia juga sedang mengalami permasalahan. Nah, tentu pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang paripurna, yang dari hulu ke hilir, memperhatikan hak-haknya anak dan hak-haknya perempuan. Karena mereka pasti sudah sangat rindu tanah air ya, sudah sangat rindu rumah, sudah ingin kemudian menjalani proses yang nyaman bersama
teman-teman baru di Indonesia. Saya bangga banget kalau SMA Islamic Village menjadi bagian dari proses repatriasi ini. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak kita ini untuk segera membaur begitu ya, untuk segera ada community resilient-nya gitu kan. Bagaimana kemudian mereka merasa diterima di tanah airnya, karena sesungguhnya mereka saudara kalian kan. Mereka di Malaysia malah tidak dianggap sebagai warga negara, ya kan? Betul. Jangan sampai ketika pulang kalian juga nganggap mereka orang asing. Siapa nih? Ini Upin Ipin ya, begitu kan? Ini saudaranya Upin Ipin, jangan begitu ya. Justru karena mereka adalah warga negara Indonesia, kalian punya kewajiban untuk membuat mereka nyaman dan segera membaur dengan yang lain. Keren tuh, keren ya. Baik, Ibu, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang lebih spesifik nih. Sesi berikutnya kita pendekatannya langsung ke siswa. Kita mulai dari Bu Nur. Bu Nur, kira-kira nih persiapan apa harus menentukan sebuah fakultas ketika Bu Nur dulu gitu kan. Persiapan apa yang harus dipersiapkan nih kira-kira untuk anak-adik kita SMA ini ketika masuk menentukan sebuah jurusan, Bu Nur nih. Ketika tipsnya seperti apa nih, Bu Nur? Ya, silakan Bu. Ya, kalau untuk yang harus dipersiapkan, tentu kan kalau mau masuk ke universitas, kita pertama menentukan universitas mana dan fakultas apa yang akan kita masuk di situ. Mau kuliah di mana lah istilahnya, gampangnya. Mau kuliah di mana. Dan ketika mau kuliah di universitas A dengan fakultas ini dilihat, karena kan sistemnya kan sistem rekrutmen yang harus ada ujian dan harus ada yang gugur dan yang masuk gitu kan. Jadi persiapkan untuk bagaimana caranya kita lolos dalam tes tersebut. Tentu pelajaran-pelajaran apa gitu kan ketika kita, kalau sekarang kan sistem masuk seleksi mahasiswa barunya kan banyak jalan tuh, banyak jalur. Ada SBMPTN ya Pak ya? SBMPTN undangan, SNMPTN gitu kan. Terus ada jalur mandiri dan sebagainya. Kalau misalnya kita, dan beasiswa juga banyak kok untuk S1 itu. Kalau kita juga harus lihat kemampuan orang tua kita pastinya untuk biaya kuliahnya nanti seperti apa. Kalau pasti teman-teman adik-adik ini sudah tahu lah bagaimana proses seleksi masuk mahasiswa nantinya. Yang harus dipersiapkan tentu kemampuan untuk melewati tes tersebut. Ketika kita sudah masuk di fakultasnya, ya kita benar-benar meyakinkan diri kita masuk kuliah dengan sebenar-benarnya, kuliah dengan sebaik-baiknya begitu. Aktif di organisasi itu menjadi nilai plus adik-adik sekalian, karena banyak hal yang kita pelajari di organisasi di luar dari apa yang kita pelajari di kampus, di bangku kuliah gitu kan. Kita bertemu orang, kita diskusi, malah sebenarnya banyak diskusi itu di organisasi kampus. Kalau misalnya kita di kampus ya hanya kuliah saja. Banyak hal yang bisa adik-adik pelajari di luar dari bangku kuliah. Kalau mau profesi pengacara tentu tidak hanya berhenti ketika kita lulus S1 Fakultas Hukum, Pak. Jadi ada yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Dan banyak kok kampus hukum yang bekerja sama dengan organisasi advokat, karena sekarang organisasi advokat tuh lagi ada masalah, banyak pecah-pecahan ini jadinya. Ada Pradi, ada KAI, banyak sih organisasi yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Nah, setelah kita mengikuti profesi advokat, kalau adik-adik semua masuk di Fakultas Hukum terus akhirnya berencana untuk mengambil profesi di advokat, ikut PKPA dulu. Kemudian setelah PKPA, adik-adik akan harus magang di kantor hukum. Setelah itu akan disumpah oleh pengadilan tinggi. Baru kita punya license yang namanya kartu izin, kartu tanda anggota advokat gitu kan. Begitu. Kalau otomatis, Bu Nur? Kenapa? Nggak otomatis ya? Tidak otomatis. Jadi pasca S1 tidak otomatis jadi advokat, ada pendidikannya dulu, Pak. Jadi setelah pendidikan harus magang dulu 2 tahun. Habis 2 tahun baru nanti kita bisa mengajukan untuk pengangkatan sumpah advokat di pengadilan tinggi.
Pengadilan tinggi itu kan kalau di Banten kan di Banten, Pengadilan Tinggi Banten. Kalau di Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta. Kalau saya dulu Pengadilan Tinggi Surabaya begitu. Jadi tidak langsung jadi harus pasca S1 Fakultas Hukum langsung jadi advokat, tidak. Jadi harus ada pendidikan lagi. Oke. Kalau di notaris, ya. Kalau di notaris kan harus S2 kenotariatan dulu. Baru nanti habis kenotariatan harus magang dulu ternyata, dan ada ujian notaris juga begitu. Ada persiapan khusus nggak Bu dulu pengen masuk ke Fakultas Hukum itu? Persiapan ya ini sih Pak, sebenarnya lebih ke persiapannya kita persiapkan untuk lolos tes itu tadi. Lolos tes masuk kampus, karena dulu kan mikirnya harus di kampus yang negeri gitu kan, kebetulan ngambilnya di Brawijaya gitu kan, karena kan dekat kan sesama Jawa Timur. Alhamdulillah jadi dimaksimalkan, tes, belajarnya dimaksimalkan ya Bu Nur ya, dimaksimalkan. Iya, gitu, yang penting kita maksimalkan persiapannya aja. Gitu. Seperti itu Pak Firman. Kayaknya ini untuk di fakultas ini udah passionnya ya Bu Nur ya? Alhamdulillah sudah akhirnya menjadi passion. Meskipun awal-awal juga harus beradaptasi kan, karena dari IPA, dulu saya IPA jurusannya waktu SMA. Kemudian masuk di Fakultas Hukum yang itu kan kalau kita lihat itu adalah jurusan sosial kan. Ya, meskipun awal beradaptasi, tapi sebenarnya kalau di Fakultas Hukum lebih banyak mengandalkan logika. Jadi kalau kita kuat di logika matematikanya gitu kan, insya Allah kita bisa gampang menganalisa suatu permasalahan hukum begitu. Karena juga permasalahan apa kita cocokkan dengan aturannya seperti apa, terus solusinya bagaimana. Kalau kita itu sudah kuat secara pemahaman logika matematika gitu kan, kita punya skill untuk memecahkan masalah itu sangat mudah sekali begitu kalau misalnya kita punya kekuatan itu. Seperti itu Pak Firman. Ya, baik Bu Nur, terima kasih. Kita ke Ibu Hikmah. Bu, kayaknya ini sama nih persiapan Ibu ketika masuk fakultas dan sekarang terjun di dunia politis itu seperti apa Bu persiapannya untuk anak-anak kita mungkin ke depannya tidak sekedar menjadi seorang politikus tapi punya gambaran ketika di kampus itu seperti apa Bu? Monggo Bu. Ya. Kalau menjadi politisi di parlemen, karena ada politisi yang tidak menjadi anggota legislatif ya, artinya mereka yang memilih aktif di partai tapi belum atau tidak menjadi anggota legislatif, itu juga politisi sebetulnya. Nah, kalau politisi parlemen semacam Bu Hikmah, syaratnya mudah banget, lulus SMA saja bisa, kejar paket C bisa, gitu ya, karena yang lebih dikedepankan sebetulnya adalah modal sosial dan pengalaman gitu. Jadi tidak harus S1, tapi pengalaman Bu Hikmah kayaknya yang lulus SMA langsung jadi politisi hampir nggak ada ya, rata-rata usia yang lebih matang lah ya, sekalipun menggunakan ijazah SMA. Nah, apakah kalau kalian kuliahnya di FISIP, di kebijakan publik begitu lebih bagus ketika menjadi politisi? Tentu iya, tentu iya. Itu akan menjadi modal lebih bagi kalian untuk nanti melaksanakan tugas ketika kalian memang benar-benar kepingin terjun ke dunia politik. Tapi yang pasti pintu masuk pertamanya harus dari partai politik. Kalian harus memilih partai politik apa yang cocok dengan visi misi hidup kalian gitu ya, yang kalian seneng di situ, yang kalian merasa partai ini bisa membawa kebaikan bagi banyak orang di mana kalian tinggal saat ini misalnya. Aktif di situ, aktif awal kalau anak-anak muda di PKB misalnya ya, di partainya Bu Hikmah, Partai Kebangkitan Bangsa, karena di Partai Kebangkitan Bangsa itu banyak banget anak mudanya, lebih banyak anak mudanya dibanding yang usia matang. Di PKB itu mereka memulai dari menjadi staf sekretariat, menjadi anggota media center, menjadi begitu-begitu, menjadi tenaga ahli. Nah, dimulai karirnya dari situ karena mereka langsung mengenali situasi dan tata cara kerja anggota DPRD ketika secara nggak langsung bekerja di sektor itu, menjadi staf dari anggota dewan, menjadi staf di kantornya partai gitu. Mereka akan ada di lingkungan itu. Cuman itu tidak satu-satunya pilihan tentu saja. Ada banyak yang memulainya karena kalau di PKB itu rata-rata aktifnya kan di Nahdlatul Ulama itu ya.
aktif di Nahdlatul Ulama, di mana kemudian tertarik untuk terjun ke partai politik. Jadi pintu masuknya seperti itu. Ya. Bu Hikmah, kan kalau saya lihat ini adalah udah passion ya Bu ya. Bu, biar kira-kira yang memang profesi yang memang sudah passion kita, terus ini adalah harapan kita gitu kan di cerita kita. Apa sih Bu kelebihannya kita bekerja di passion kita Bu? Menjadi lebih nyaman dong. Ya, jadi kalau kita bekerja di passion kita itu pasti melakoninya nyaman. Dulu Bu Hikmah kerja lama sebagai pendidik. Bu Hikmah ngajar sanawiyah, aliyah, SMA, itu pernah. Kemudian ngajar di perguruan tinggi, di UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang juga pernah. Dan lama ngajarnya. Ketika kita bekerja di passion kita senang. Karena senang, kemudian kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Kalian juga nanti anak-anak usahakan bekerja di sektor yang kalian ada passion kalian di situ. Karena akan nyambung dengan visi hidup kalian dan kalian akan melakoninya seperti kalau kita rekreasi begitu ya. Kalau senang jadi guru itu kayak kita rekreasi aja ngajar itu, merefresh diri kita gitu ya. Kalau kalian misalnya nanti jadi YouTuber, kalian senang karena passion kalian di situ, kalian akan menikmati. Bukan karena keburu nih harus dikejar, harus bikin konten, harus segera tayang, harus segera upload, harus dan itu bukan passion kalian, pasti garing jadinya. Pasti konten-konten kalian tidak menarik, tidak bisa diterima oleh netizen misalnya. Para viewers. Viewersnya jadi bosen ini ngapain kok begini? Kenapa? Karena ruhnya nggak ada. Sama. Mereka yang terjun ke partai politik hanya karena kekuasaan dan uang lama-lama juga tergelincir dengan banyak sebab ya yang sering kalian dengar, korupsi kah, ketidaknyamanan dalam hidup misalnya, kemudian tidak tahan iman gitu. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moral agama maupun melanggar aturan hukum di Indonesia gitu. Jadi hal-hal itu akan bisa kita hindari kalau kita bekerja di passion kita. Di dunia manapun sebetulnya godaan itu ada ya. Jadi guru mau korupsi juga bisa. Jadi pekerja LSM mau korupsi juga bisa. Jadi politisi apalagi kesempatannya lebih luas lagi gitu ya. Tinggal maksud Bu Hikmah, kalau kalian bekerja di passion kalian, godaan itu menjadi lebih kecil karena kalian mencintai profesi itu. Kalau kalian mencintai profesi itu, kalian akan respect terhadap profesi itu dan akan punya keinginan untuk menjaga citranya dengan baik. Kira-kira itu ya Pak Firman. Ya, jadi penting ya Bu ya. Kerja di passion kita itu penting ya Bu ya, supaya lebih nyaman dan lebih tanggung jawab ya Bu ya. Jadi begini Pak Firman. Ya, kenapa Bu ya? Kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Iya, gitu. Betul Bu. Iya. Kalau anak-anak nanya, kok belum dapet ya passionnya? Nggak apa-apa, jangan keburu kemudian gimana ya aku belum dapat passionku. Nanti kalian baru bisa tahu passion kalian di semester 5, semester 6, bahkan setelah lulus gitu. Kayaknya Bu Hikmah nyindir saya nih. Dulu dulu bukan di guru Bu Hikmah, saya dulu berpikir pengen di jurnalis, kalau nggak di psikolog dulu itu. Tapi saya terjerumus nih dengan ada di guru Bu. Tapi kalau untuk jurnalis Bu Hikmah saya udah punya 2 buku kok Bu. Artinya saya udah mendekati. Keren. Ya. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Sekarang ke Bu Nur. Bu Nur, kita kan Bu Nur ada di hukum gitu kan. Ini kita berbicara di anak-anak ekonomi, cenderung di ekonomi nih gitu kan. Coba kalau secara finansial sih Bu Nur, secara finansial gitu kan, ketika berada di sebagai background hukum, dari mana sih Bu Nur secara finansial gitu. Oke. Kalau di hukum, di fakultas hukum, terus kita memutuskan untuk menjadi lawyer, pasti kita itu sebenarnya menjual jasa untuk menjadi pendamping atau advokat untuk menyelesaikan masalah hukum gitu kan. Jadi kita kontraknya itu adalah pemberian jasa hukum kepada klien gitu. Nah, dari situ dari kontrak tersebut kita bisa melihat nih kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ.
Tapi tidak semua perkara hukum yang masuk ke kantor kami gitu kan nilainya itu sama, nilainya itu besar, ada yang kecil, ada ya macam-macam sih Pak gitu kan. Kalau dari segi ekonomis kalau kita maksudnya di perkara-perkara bisnis gitu kan, klien kita adalah perusahaan, terus itu terkait dengan yang sifatnya ekonomis begitu, itu mungkin penghasilannya akan lebih besar karena rate dari fee untuk pemberian jasa hukum kami itu dilihat dari seberapa jelimetnya permasalahan hukum, seberapa besarnya nilai dari permasalahan hukum tersebut begitu sih Pak. Kalau adik-adik semua kalau misalnya mau memutuskan untuk di pengacara gitu kan, kalau jadi corporate lawyer, jadi lawyer perusahaan atau lawyer di hukum bisnis itu memang lebih menjanjikan begitu, karena di situ nilai-nilai ekonomisnya besar sekali begitu. Jadi kalau kita itu memberikan produk dari yang kita buat itu adalah jasa, tentunya yang paling penting yang harus kita lakukan bagaimana caranya jasa kita itu dipercaya oleh orang. Karena basis dari penjualan jasa, kita menjual jasa itu adalah kepercayaan. Gitu. Sekali kita tidak dipercaya orang kan pastinya itu akan berdampak, tidak akan ada lagi klien yang percaya sama kita untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya seperti itu. Begitu sih Pak, kalau untuk nilai sih tergantung dari nilai permasalahannya. Kalau hukum bisnis itu apa Bu, lebih kemana cenderungnya itu? Kalau hukum bisnis itu cenderungnya lebih ke permasalahan perusahaan gitu kan, hutang piutang, kredit, terus kalau sekarang lagi marak tentang pasar modal, pembelian saham dan sebagainya, itu lingkupnya seperti itu. Lingkupnya di wilayah bisnis, wilayah perusahaan, tentang ekonomi dan sebagainya, begitu. Jadi kalau kita mau terjun di lawyer yang fokusnya di hukum bisnis, hukum perusahaan, maka kita harus kuatkan tentang peraturan terus tentang hukum perusahaan, hukum bisnis itu yang harus kita kuatkan. Hukum perdata begitu. Kalau misalnya tentang hukum pidana, jadi kan dalam hukum itu kalau misalnya permasalahan hukum, kalau kita belajar tentang hukum, ada kan hukum pidana dan hukum perdata gitu kan. Kalau perdata itu lebih ke hubungan antar orang per orang. Kalau pidana kita tahu lah kalau misalnya itu di wilayah hukum publiknya begitu. Hukuman penjara itu kan identik dengan hukum pidana gitu. Kalau misalnya di perdata itu lebih ke arah hubungan antar orang gitu, hukum privat begitu Pak. Ya. Kalau untuk penghasilan ya cukup menjanjikan lah untuk di dunia hukum, tapi kita sebagai pengacara itu punya visi kita harus melayani atau memberikan jasa hukum secara pro deo, secara free kepada masyarakat. Makanya saya juga tergabung di LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama begitu. Ya memang lumayan banyak juga perkara-perkara atau permasalahan hukum yang kita tangani dari orang-orang yang mohon maaf kurang mampu, kita tetap ikut membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya seperti itu Pak. Baik Bu. Tapi tetap ya Bu ya, kembali kepada passion ya Bu ya. Kalau memang sudah dinikmati passion itu sejelimet apapun permasalahan di pekerjaan, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya Bu ya. Iya. Harus kuat, kayaknya harus kuat di sananya Bu ya. Harus kuat di passion kita. Ketika kita berada di passion itu, apapun dihadapi untuk pekerjaan yang kita hadapi itu. Bu Hikmah, mungkin ini yang terakhir nih untuk siswa kita yang terutama kelas 12 IPS nih. Trik untuk menjadi politikus apa sih Bu? Kalaupun mereka ini barangkali dari sekian siswa itu, dan saya yakin mungkin ada yang memilih ke sana juga Bu. Gimana sih Bu? Mudah-mudahan ya. Kalau tadi kan Bu Hikmah perjalanannya dari bagaimana menjadi seorang LSM gitu kan. Tapi ternyata ada catatan bahwa yang penting kita itu ternyata banyak pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Akhirnya untuk menemukan kepercayaan. Coba Bu secara spesifik, adakah yang memang harus dipersiapkan untuk siswa kita yang memang ini masih belia untuk mengenal
politik, Bu? Kira-kira seperti apa ke Ya. depan? Bedanya pengacara dan politisi ini begini. Kalau Mbak Nura tuh, kalau nggak belajar giat, nggak membangun jaringan dengan giat, nggak laku jasanya, nggak Iya dibayar. benar. Ya, kalau politisi mau duduk, mau tidur di ruang sidang, mau nggak melakukan apapun tetap dibayar, Pak. Jadi antara yang rajin sama yang suka tidur dan tidak melakukan apapun. Ada gaji soalnya, Mbak. Tetap karena digaji, ya kan? Karena digaji. Dan bahkan kalau saya tidur misalnya, di kelas kalau saya tidur di kelas dimarahin Bu Nunung, Bu, kalau saya. Ya itu dia, kalau guru masih bisa diawasin. Nah ini karena itu kontrol dari masyarakat penting ya, agar kemudian politisi kita, partai politik kita, dan politisi kita menjadi lebih berkualitas kinerjanya. Kita semua wajib melakukan kontrol yang efektif agar mereka juga bergerak dan berkinerja dengan efektif. Jadi pilihannya dua nih anak-anak. Kalau kalian mau jadi politikus yang biasa-biasa saja, membosankan, boring banget, kalian seneng-seneng aja ketika kunker gitu ya, kunker sekian jam sisanya mau kalian pakai untuk seneng-seneng, bisa, kenapa enggak, tetap digaji. Atau kalian mau menjadi sesuatu yang lebih bermakna, kalian melakukan proses pengadvokasian yang lebih mendalam, melakukan pendekatan kepada masyarakat yang didampingi dengan lebih langsung lagi gitu. Bu Hikmah karena akarnya dari LSM, dekat dengan kalangan buruh, dekat dengan pendidik, dekat dengan perawat, dekat dengan banyak sektor yang sekarang difabel. Bu Hikmah punya kelompok komunitas difabel yang bekerja sama dengan Bu Hikmah, begitu kan. Jadi semua yang hendak kita advokasi, kita dekatin, kita dengerin suaranya, kita ikut serta tahu situasi mereka 24 jam tuh kayak gimana sih gambaran kehidupannya gitu ya. Hingga kemudian kebijakan yang kita buat itu benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka, bukan asal kita ngomong aja. Ada banyak politisi yang asal ngomong tanpa data, yang penting ngomong. Pokoknya marah-marah melulu. Setiap kali menteri ngomong dimarahin melulu gitu ya. Gubernur ngomong, kepala dinas ngomong, judulnya marahin aja gitu. Tanpa data, tanpa argumentasi yang jelas, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita ingin menjadi politisi yang bermanfaat dan berkinerja baik, kita nih harus punya empati yang tinggi dulu, kemudian punya ini nih, yang kemudian didasarkan kepada data yang jelas. Nah, data didapat dari mana? Didapat dari kita bergaul dong. Kita berdekatan dengan orang yang kita wakili. Jangan karena jadi politisi rumahnya tambah ditutup, pagernya tambah tinggi, tambah sulit didatengin orang ya. Itu tidak akan menjadi politisi yang bisa berguna untuk banyak orang. Tentu kalau kita berguna itu malah asik loh. Malah asik. Sekarang banyak kita Bu. menikmati. Sekarang banyak yang seperti itu Bu. Ketika sudah menjadi politisi malah jauh dari masyarakat Bu. Ya, mereka karena hanya kadang-kadang masyarakat juga aja, keliru Mas Firman. Mereka datang hanya ketika minta bantuan. Ya. RT RW datang hanya karena minta dana untuk 17-an. Misalnya begitu ya. Akhirnya yang terpatri atau yang akhirnya politisi juga jangan-jangan nih orang minta bantuan begitu aja. Coba deh, orang yang minta bantuan sekalipun diajak ngobrol, kebutuhan mereka apa? Bagaimana cara mereka diberdayakan hingga tidak selalu minta bantuan, misalnya begitu ya. Di lingkungan terdekat Bu Hikmah ini misalnya kita dirikan Pokmas gitu ya, supaya RT RW-nya Bu Hikmah juga berdaya, tidak memiliki kas RT RW dengan memiliki unit usaha yang dikelola oleh warga RT RW terdekat aja, seperti itu. Nah, ini membuat kita ternyata agendanya banyak yang bisa dilakukan, banyak banget. Tapi tidur sekalipun bisa tetap dibayar, hanya kan ya keberkahan rezekinya nih ya. Bagaimana kita berpikir bahwa rezeki yang kita dapatkan menjadi lebih berkah gitu ya. Di mata Tuhan kita lebih selamat, kan begitu. Tidak hanya di mata manusia. Ya, baik Ibu. Jadi ada tanggung jawab moral ya Bu ya. Ada tanggung jawab moral untuk umat ya Bu ya. Gitu. Ya. Ketika menjadi anggota dewan itu ya. Mudah-mudahan berkah Bu jadi anggota dewannya Bu ya. Amin. Bu Nur, dan yang terakhir Bu Nur, coba triknya untuk masuk Fakultas Hukum Bu Nur, artinya yang kira-kira kesulitannya ketika berada di Fakultas Hukum apa Bu Nur kira-kira? Ini yang terakhir Bu buat anak-anak nih, ketika tercebur di dunia politik dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum ini. Kalau ilmu hukum mah kadang kan teman-teman kalau misalnya di Fakultas Hukum
pasti bertanyanya, itu berarti dong harus hafal undang-undang dong, harus hafal pasal-pasal dong, begitu kan. Biasanya Iya, begitu. betul, Bu. Tapi sebenarnya sih tidak harus hafal gitu kan, karena setiap kita melakukan, karena undang-undang itu banyak sekali. Bayangkan, untuk di hukum perdata aja itu ada 1.900-an pasal gitu kan. Belum undang-undang yang lain itu banyak sekali. Yang penting sih kita kuat baca buku sih, baca buku, belajar gitu kan. Karena untuk permasalahan hukum yang kita hadapi itu satu dengan yang lain itu meskipun sama-sama tentang utang piutang gitu kan, tentang kredit begitu, itu pasti ada sesuatu yang berbeda, ada kejadian yang berbeda. Dan untuk profesi di pengacara kita tuh akan banyak belajar, tidak seperti yang waktu kita kuliah, bahkan lebih menantang dan lebih banyak hal-hal yang kita pelajari lagi ketika kita berada di profesi pengacara. Jadi learning by doing aja. Jadi kita harus benar-benar mau belajar. Jadi belajar itu, kenapa belajar, kata hadis Nabi itu kan dari lahir sampai kita mati, ya memang harus begitu. Di profesi pengacara, saya pikir di profesi manapun kita harus tetap belajar gitu kan. Tidak bisa meninggalkan yang namanya membaca buku, belajar dari hal-hal yang ada di lingkungan kita gitu kan. Yang penting ya intinya belajar gitu, Pak. Baca dan sebagainya. Begitu, Pak Firman. Baik, Bu. Alhamdulillah kita telah berakhir nih. Waktunya sudah 11.30. Kita buka sesi pertanyaan ya, Ibu Hikmah dan Ibu Nur. Barangkali anak-anak kita yang mau bertanya seputar dunia pengacara dan juga seputar dunia politik gitu ya. Silakan untuk anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12 yang ingin mengajukan pertanyaannya. Barangkali kalian penasaran gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Boleh di chat atau bisa langsung, tapi berharap langsung sih kalian bisa komunikasi langsung dengan narasumber kita di siang hari ini. Atau di chat, silakan. Saya dulu deh, boleh Pak? Oh, silakan. Ya, sedikit aja sih, mudah-mudahan jadi menginspirasi anak-anak ya. Kalau kita, ya itulah kalau emak-emak ya Bu, saya kebetulan tim pengajar. Kalau kita mah, kalau saya nggak salah info gitu ya, kalau kita dengar-dengarnya tuh, kalau lawyer itu, it has high salary gitu. But I'm not sure for that. Is it fact or if it's real for the highest salary, so I think it's the best. Kayak it can motivate the students to become a lawyer maybe in the future. Yeah. Okay, I'm so sorry for telling about the. Jadi bahasa Inggris ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Sebetulnya kalau bukan konten uangnya gitu ya Bu, cuman maksudnya itu kan di sini untuk cari spirit anak-anak biar mereka pun oh iya ya gitu. Kalau misalnya memang itu betul atau ada standar-standarnya. Because I think on Instagram everybody knows the highest lawyer, not the highest, the famous maybe. The famous lawyer in our country, it has a lot of rings in his hand. That's one. So what do you think about that, Miss? So I think we can share about, I don't know how to say about the money or no, but the thing is, so we can motivate our students here. That's why we are invite the expert to come our class. Siap, thank you, Miss. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa profesi pengacara itu akan punya gaji yang tinggi, bisa jadi, Bu, bisa jadi. Sebenarnya lagi-lagi kita mengatakan bahwa yang kita jual itu adalah jasa. Jasa itu berdasarkan dari pengalaman yang kita punya gitu kan, pengalaman menyelesaikan masalah, menyelesaikan kasus hukum gitu kan. Kalau saya pikir, kalau saya Hotman Paris sampai ada di, kalau dikatakan satu kali surat kuasa itu 1 miliar gitu kan, kalau Hotman Paris gitu kan, saya pikir
tidak tiba-tiba akan menjadi sekali tanda tangan kuasa dia 1 miliar, pasti ada proses di situ gitu kan. Mungkin pertama hanya sedikit yang didapatkan, terus habis itu tambah karena kepercayaan masyarakat terhadap pengacara tersebut bagus gitu kan, sering menang, sering melayani kliennya dengan baik gitu kan, menyelesaikan masalah hukumnya dengan baik gitu kan. Saya pikir salary itu akan mengikuti pengalaman yang dia punya begitu. Dan kalau Hotman Paris itu kan spesialisasinya di kepailitan, jadi dia mempailit beberapa perusahaan gitu kan di hukum bisnis dia. Makanya tadi saya jelaskan bahwa kalau kita mau kaya gitu kan, kalau kita mau jadi pengacara yang kaya, pengacara yang bayaran yang tinggi, silakan memilih untuk mengekspertkan diri menjadi corporate lawyer gitu kan. Jadi pengacara perusahaan, pengacara hukum bisnis gitu. Jadi di situ memang nilai-nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada kita mendedikasikan diri mengekspertkan diri menjadi pengacara untuk membantu para orang-orang yang korban kriminalisasi misalnya. Jadi untuk pengacara anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi pengacara untuk korban-korban kekerasan, itu pasti nilai ekonomisnya tidak sama dengan menjadi corporate lawyer gitu kan. Tapi nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan sebenarnya intinya itu tercapai ketika kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu, menjadi orang yang bermanfaat meskipun di bidang yang macam-macam gitu. Yang penting kita ada manfaat dan mengamalkan ilmu di situ seperti itu. Kalau untuk motivasi ke adik-adik bahwa menjadi lawyer itu akan mendapatkan salary yang tinggi, iya, bisa menjadi salary yang tinggi. Kita bisa menjadi seperti Hotman Paris gitu kan, karena kan hari ini pengacara yang dengan bayaran tertinggi mungkin adalah Hotman Paris yang terlihat di media, tapi sebenarnya banyak kantor-kantor pengacara yang memiliki rate fee yang harus dibayarkan oleh klien itu tinggi, itu banyak sebenarnya, dan tergantung kantor hukumnya begitu Bu. Okay, so learning process ya Bu, yes. Learning process and also the experience is semakin tinggi pohon ya semakin anginnya semakin pasti besar. Tantangannya juga bakal lebih besar lagi begitu. Oh ya, ternyata lawyer itu banyak ininya ya Bu ya, kayak penanganan itu banyak bidang ya Bu ya. Banyak bidang memang, tidak hanya di wilayah bisnis aja. Jadi kita membantu orang terkait dengan tanah begitu kan, ada korban mafia tanah dan sebagainya, kita juga mendampingi itu juga gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan menginspirasi semua Ananda di sini. Oke, terima kasih Miss Tupe. Dari siswanya, barangkali dari siswanya ada yang mau disampaikan? Janina Pak, Janina mau bertanya. Janina. Oh, Yasmin Pak, Yasmin dia raise hand. Oh, Yasmin. Silakan Yasmin. Jadi aku dulu atau yang lain? Yasmin dulu, langsung Yasmin. Oh, Yasmin. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya Yasmin dari kelas 11. Saya kebetulan berminat untuk mengambil jurusan ilmu politik. Nah, saya ingin bertanya terkhusus kepada narasumber Ibu Nuraini karena jurusan yang saya minati itu sama-sama bergerak di ilmu sosial. Ya. Sebelum kita menempuh dunia pekerjaan nih atau bidang profesi, pasti kita menempuh dunia perguruan tinggi dulu. Nah, agar tujuan kita tercapai untuk mendapat pekerjaan sesuai cita-cita atau keinginan kita. Untuk mencapai goals tersebut, kita pasti butuh usaha yang ekstra atau lebih nih. Nah, tidak terkecuali mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Pertanyaan saya, kegiatan apa aja nih yang harus kita ambil agar yang impact-nya cukup besar agar meningkatkan kasarannya harga jual agar bisa mampu bersaing menjadi lebih unggul dari angkatan lulusan kami kelak. Iya. Dari saya terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, Dek Yasmin, apakah ketika kita di kampus waktu di perkuliahan kita hanya kuliah saja gitu kan? Kalau pengalaman saya Dek Yasmin gitu kan,
karena memang saya sadar bahwa saya kuliah di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, dan itu adalah ilmu sosial, berarti saya harus menguatkan sense sosial saya gitu kan. Dengan cara apa? Kita ikut aja organisasi-organisasi. Organisasi intrakampus maupun ekstra kampus gitu kan. Dan di organisasi tersebut banyak hal yang akan kita pelajari. Bagaimana kita berteman, membuat suatu kegiatan gitu kan. Ada juga beberapa kegiatan yang langsung menyentuh di masyarakat gitu kan. Karena kan banyak program-program yang dilakukan oleh organisasi tersebut begitu. Di situ juga waktu di organisasi kita mempelajari hal yang tidak kita ketahui di Fakultas Hukum. Banyak pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, saya ikuti waktu di organisasi, pelatihan tentang misalnya nih, bagaimana saya di Fakultas Hukum, tapi saya juga bisa mempelajari tentang politik, tapi saya juga bisa mempelajari tentang ilmu sosial. Itu dari mana kita dapat? Ya dari organisasi. Karena saya pikir organisasi saya sendiri tidak cukup hanya mengambil ilmu dari bangku perkuliahan. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari organisasi begitu. Gitu sih ada Yasmin. Kalau kebetulan dulu saya satu organisasi dengan Ibu Nunung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, begitu juga dengan Ibu Hikmah juga di PMII, dan organisasi ekstra itu juga banyak. Kalau di intra saya dulu di kampus di senat mahasiswanya. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari di situ sih. Jadi tidak hanya di bangku kuliah. Kalau dulu istilahnya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang begitu. Jadi harus ada sesuatu yang lebih dari kita, yang berbeda dari mahasiswa yang lain yang hanya kuliah pulang begitu. Organisasi memberikan impact besar juga ya, Bu Nur ya, bener. untuk karir, untuk menunjang karirnya ya, Bu Nur ya. Iya. Di organisasi. Oke, Yasmin, cukup Yasmin? Cukup ya. Terima kasih untuk Ibu Nuraini udah. Iya, sama-sama. Baik. Terima kasih. Next, siapa lagi? Saya, Jenina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenina dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin nanya, kalau orangnya nggak suka bicara atau pendiam, masih bisa jadi pengacara nggak? Iya. Bisa, kenapa tidak? Sebenarnya kan gini, kalau orang mengatakan bahwa orang pengacara itu harus komunikasinya bagus, iya memang harus bagus gitu kan. Kalau orang pendiam itu bisa nggak jadi pengacara? Bisa. Sebenarnya orang pendiam juga bicara kan, cuma mungkin terbatas gitu kan, begitu. Jadi pengacara itu tidak hanya, jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh pengacara. Ada yang pengacara dia di wilayah, jadi di kantor kami itu ada yang spesifikasinya itu di drafting gitu, ngedraft, nulis tentang gugatan, nulis tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan kita ketika litigasi maupun non litigasi, mereview perjanjian dan sebagainya, itu banyak hal. Tapi kalau memang ketika harus berhadapan dengan orang yang harus bernegosiasi dan sebagainya, itu memang harus jago komunikasi gitu kan. Jadi kalau misalnya meskipun dia pendiam tapi dia memiliki kemampuan menganalisa dengan bagus tentang permasalahan hukum, ya dia bisa jadi pengacara. Begitu, Adek Janina. Bisa kok, mau jadi pengacara. Jadi jangan khawatir ya. Iya. Jangan khawatir ya, Bu Nur ya. Iya, kita kan lihatnya bahwa image pengacara itu banyak omong gitu kan. Ya memang yang ditampilkan itu adalah yang banyak omong, tapi yang tidak banyak omong tapi bisa menyelesaikan masalah, itu yang terpenting sebenarnya. Begitu. Pak Firman, mungkin Janina ini pakai itu masih menggunakan full khairan auli asmut. Nah, itu bagus sebenarnya. Ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Janina. Cukup Janina? Hai. Cukup, Pak. Makasih ya, Bu. Oke, terima kasih Janina. Ada lagi yang lain? Atipa. Silakan Atipa. Miss Kisi tolong di spotlight Miss Kisi, Atifanya.
Oke. Atipa, mana wajahmu? Masa kita ngobrol dengan... Itu kayaknya ngebayang, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, silakan Atipa. Mau apa yang ditanyakan? Mau sharing Jadi apa? menurut masyarakat, persepsi masyarakat sekarang kan banyak yang menganggap kalau politik itu gimana ya, agak kotor gitu. Maksudnya banyak kecurangan di dalamnya, maksudnya kayak ada korupsi gitu-gitu. Bagaimana tanggapan Ibu menurut itu? Dan kita sebagai generasi muda harus bersikap apa terhadap masalah itu? Ya. Baik. Ya, Ibu silakan Bu. Ini mumpung ada Atifa, anak-anak generasi muda nih. Atifa nanya bukan karena kepingin jadi politisi kayaknya ya, sedikit sekali. Mungkin apa enggak ada ya berminat jadi politisi. Oke, nggak apa-apa. Memang jarang ada orang yang dari kecil punya dari masa muda punya cita-cita jadi politisi, itu jarang. Rata-rata jarang kemudian, ya Bu ya? Jarang banget. Kecuali dia lahir dari keluarga politisi dan melihat bapak ibunya ada di politik. Kebetulan abah saya dulu juga berkarir di politik. Tapi saya enggak pernah minat jadi politisi sampai kemudian benar-benar terjun di dunia LSM dan sebagainya. Nah, untuk Atifa, kenapa stigma buruk itu muncul ya? Karena yang pertama itu terjadi, gitu ya. Menurut survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Jangan-jangan pengacara di belakangnya juga ya, sekalipun tidak terlalu langsung gitu. Kemudian yang kedua baru politisi, anggota DPR RI, DPRD di semua tingkatan. Kenapa ini muncul survei tentang ketidakpuasan, ketidakpercayaan masyarakat ini? Karena pertama kejadian buruk itu memang benar-benar masih ada dan terjadi. Sekalipun saya katakan tadi, kalau di persentase mereka yang melakukan pelanggaran itu mungkin nggak sampai 10%-nya begitu ya. Yang kedua, karena tidak seperti yang saya ulang tadi ya sayang ya, tidak tercipta proses di mana di Indonesia kinerja baik politisi ini bisa terlaporkan. Kalian sebagai warga negara, sebagai warga pemilih, tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, tidak ada instrumen, tidak ada alat untuk membuat kalian tahu gitu loh, kami lagi ngapain. Kalau lagi di kantor tuh ngapain, kalau lagi kunker itu ngapain, itu tidak punya kita instrumen itu. Nah ini yang harus diciptakan sebetulnya. Kita kan harus bercita-cita suatu saat politik Indonesia ini semakin hari semakin membaik gitu. Pada titik tertentu tadi menjadi ideal begitu ya. Antara yang diwakili dan yang mewakili ini benar-benar setara gitu kan. Situasi itu tercipta ketika kemudian pemilih semakin cerdas. Ketika pemilih cerdas, yang duduk di parlemen pasti orang-orang yang lebih cerdas lagi gitu ya. Sekarang parlemen itu kayak, mohon maaf ya, kayak tempat sampah menurut saya kadang-kadang. Tempat sampah itu kan, di sampah itu kan ada barang baik juga. Kadang di tempat sampah kita mendapatkan sesuatu yang masih berguna sebetulnya, tapi terbuang. Gitu. Jadi di situ ngumpul banyak orang dari berbagai jenis, berbagai visi, berbagai karakter, jadi satu di situ. Gitu. Ini tantangannya berat banget untuk kemudian membangun milieu yang produktif, membangun tata nilai yang baik di tengah situasi di mana kita berbeda-beda pandangan dengan kawan-kawan yang lain. Harus ada effort ya, harus ada semangat yang tinggi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, Bu Hikmah termasuk yang percaya bahwa salah satu cara untuk memperbaiki itu ya masuk di dalamnya. Karena seperti tadi Mbak Nura sampaikan, Bu Nura sampaikan, kita tidak bisa melakukan perbaikan kalau kita nggak masuk. Banyak tujuan buruk kepada pengacara. Bagaimana supaya kemudian pengacara semakin dipercaya, politisi semakin dipercaya? Kita masuk di dalamnya, melakukan perbaikan dari dalam. Itu diantaranya. Gitu ya, Atifa ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Firman. Baik, monggo. Bu, terima kasih. Baik. Sama-sama saya. Pak Atifa ya. Barangkali masih ada dari siswa lain? Atau cukup untuk pertemuan hari ini? Oke, mungkin waktu juga sudah jam 11:47. Mungkin untuk sesi pertemuan terakhir ini dicukupkan sekian.
Mungkin dari Bu Nur, ada pesan Bu buat anak-anak kita nih, generasi milenial kita Bu. Ya, pesannya sih belajar aja. Banyak hal yang kita bisa belajar dari tempat yang lain, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kampus. Intinya belajar. Gitu aja sih Pak. Karena profesi apapun itu dituntut kita itu harus tetap belajar. Tidak hanya berhenti di sekolah, tapi ketika kita menempuh profesi, kita juga harus belajar. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Hikmah mungkin ada pesan buat anak-anak kita Bu? Sayang, bantu Indonesia ya menjadi lebih baik dengan kalian mencoba bersama-sama dengan anggota masyarakat lain untuk melakukan kontrol yang lebih baik terhadap politik, partai politik termasuk anggota dewannya. Kalau itu kalian lakukan, pasti mereka akan takut dan bekerja baik begitu. Kenapa mereka nyaman di posisi yang tidak produktif dan tidak baik? Karena tidak ada yang ngawasi. Karena kalian abai. Ini bahaya loh. Mereka punya kewenangan yang luar biasa besar untuk menentukan hajat hidup kalian. Lalu kalian tidak ngapa-ngapain, dibiarin aja mereka nakal misalnya ya. Ada teman yang seharusnya bisa kalian ubah menjadi lebih baik, karena kalian berkawan dengan dia, tapi kalian diem aja, ngapain ikut urusan orang itu, cuek, bodo amat, nggak usah lakukan sesuatu. Akhirnya teman kalian semakin buruk kan? Nah itu sama. Kalau warga negara cuek terhadap politik, partai politik, dan anggota dewan, ya tetap buruk seperti yang kalian kesankan saat ini, gitu ya. Bantu kami, bantu Indonesia untuk menjadi lebih baik dengan menjadi warga yang cerdas dan selalu melakukan upaya pengawasan. Kalau itu kalian lakukan, kritik konstruktif kalian lakukan, boleh dengan memanfaatkan media sosial yang sekarang sangat-sangat kalian kuasai, jauh melampaui kami penguasaan kalian, itu menjadi lebih baik lagi karena anggota DPRD itu paling gerah, paling takut dengan media. Kalau mereka melakukan pelanggaran dan kalian tegur mereka di media dengan cara yang benar ya, jangan sampai kalian terjebak kepada persoalan hukum juga. Kalau kalian punya data-data, ya. Kalau kalian punya data-data yang jelas, atau tidak harus kritik ya, tidak harus kritik. Usia SMA kalau kritik itu kan basisnya juga agak beresiko. Bisa masukan. Begini, kalau kalian anak-anak muda ini, yang tahu kebutuhan anak muda itu siapa? Ya anak muda. Nonsen kalau dibilang yang tahu kebutuhan anak muda para orang tua. Nggak benar itu. Yang paling tahu wifi yang bagus itu mesti kayak gimana kalian. Yang paling tahu pembelajaran daring yang paling enak dan bikin kalian produktif kayak gimana itu sebetulnya kalian. Makanya Bu Hikmah mengatakan kalau di Jawa Timur itu kita minta guru-guru asesmen dong. Jangan langsung ngajar, jangan beranggapan bahwa yang disiapkan, didesainkan guru itu yang paling disenengin anak-anak. Belum tentu. Lakukan asesmen dulu, tanyain anak-anak. Apa yang berubah dari kalian setelah lama nggak datang ke sekolah? Kebutuhan apa yang perlu direspon oleh sekolah agar kalian belajarnya nanti lebih nyaman. Nanti kalau misalnya kalian masuk dan ada yang tiba-tiba jadi gendut karena di rumah terus, makannya banyak begitu, pasti ada bullying, pasti ada situasi yang tidak nyaman, berarti guru BP kan harus lebih efektif lagi melakukan pendekatan dan merespon situasi itu. Nah, karena Bu Hikmah juga di isu pendidikan yang kayak gitu-gitu, Bu Hikmah sampaikan kepada para kepala sekolah, kepada kepala dinas pendidikan ketika kita melalui rapat-rapat dan proses monitoring di lapangan. Jadi sekarang Bu Hikmah turun tuh di SMA, SMK melihat pembelajaran tatap muka yang dilakukan seperti apa. Anak-anak yang kemarin masuk dan berubah bentuk tubuhnya, berubah perilakunya, berubah mindsetnya, berubah cara pandangnya dalam menggunakan gadget, perilakunya menjadi berubah misalnya. Itu kalau guru-guru sama aja pendekatannya ya nanti sisa waktu yang tidak banyak bagi kalian untuk menyelesaikan SMA ini menjadi tidak terkejar gitu loh. Kalau target pembelajaran pasti nggak terkejar. Tapi di tengah situasi yang sulit ini tentu harus ada langkah-langkah extraordinary yang dilakukan agar kemudian semua berjalan dengan baik. Itu di isu pendidikan misalnya. Nah, politisi juga masuk ke sana sayang, itu juga dilakukan. Jadi sebetulnya bantu sekali lagi ya, terakhir bantu Indonesia menjadi lebih baik dengan melihat politik dengan cara yang berbeda. Kalau orang-orang baik kayak kalian, suatu saat kalian yang berhati nurani, yang baik, mau terjun ke politik, maka insya Allah politik Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Gitu ya.
Terima kasih Bu Nunung, Ibu baik. Kepala Sekolah, Pak Firman, dan para Sama-sama. Bapak Ibu Guru yang lain. Anak-anakku, terima kasih ya sayang. Terima kasih. Belajar dengan baik. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan kalian tetap Amin. nyaman nanti. Sampai lulus, sampai kuliah. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Bu Hikmah, Bu Nur. Tapi saya akan menuntut lagi yang tadi Bu. Ibu Hikmah 2 kata buat Ibu Nunung. Tambah Baik, cakep. Ma. 2 kata Tambah kan? cakep. Bu Nunung, tambah cakep. Tambah cakep. Ibu Nur buat Bu Nur. Terima kasih Bu Hikmah. Untuk Mbak Nunung still young, masih tetap muda. Aduh, itu efek kamera. Kayaknya sama kayaknya. deh. Apa terakhir saya lihat foto, ya, lihat fotonya Bu Nunung waktu jadi mahasiswa sama sekarang kayaknya tidak beda jauh begitu. Oh, terima kasih Bu Nura. Bu Nur, sayang sekali saya nggak bisa komentar tentang itu karena saya nggak tahu masa mudanya Bu Nur seperti apa. Yang lebih tahu Mbak Hikmah nih, yang tahu nih Mbak Bu Nunung seperti apa. Kalau Bu Hikmah dulu, Pak, di Malang itu setiap hari ada saya pasti ada Bu Hikmah. Karena waktu itu kita selalu berdua ya. Ya. Tidur bersama di bawah tangga itu ya. Waduh, ini. Ternyata banyak kenangan ini sama Bu Oh, Nunung ini. banyak banget. Ya, kalau mereka berdua Dan ini luar asik. biasa. Oke. Baik, Ibu Hikmah, Ibu Nur, saya atas nama moderator di pagi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Alhamdulillah, dan juga atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya jadi kenal Bu Nur, Bu Hikmah, di sini kita bisa bergabung. Dan mudah-mudahan generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang soleh dan soleha, tidak sekedar cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara spiritual, Bu Nur. Ya, mudah-mudahan itu semua akan menjadi seorang pengacara dan pengacara yang memiliki sebuah keadilan, menjadi seorang politikus yang adil untuk semua golongan. Mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Tapi sebelum ini mungkin ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya Bapak Miss Ibu. Kisi, silakan mau sesi foto bersama. Baik teman-teman, Ayo ditampakkan wajahnya adik-adik biar kelihatan. ya, biar Mohon kelihatan. maaf, Bu Hikmah belum bisa menampakkan wajah, ini masih idah. Bapak Ibu, ya silakan diaktifkan kameranya, belum aktif. Oke. Dari slide pertama, Amel, Fasih, Tiara, Tara maksudnya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, walaupun masih putih-putih ya. Slide kedua, Alif, Behru, Naila, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga masih ada yang nyalain kamera. 1, 2, 3. Oke, baiklah, sudah Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita kirimkan foto ini. Wah, iya Mbak, Makasih, penting Mas. itu. Terima ya. kasih, Bu Nunung. Saya Makasih. manggilnya Mama Nunung, sorry ya. Ya, jangan dihilangin itu ya. Itu kenangan masa kecil kita soalnya. Masa kecil kita. Makasih, Mas. Salam untuk semua keluarga. Insya Allah disampaikan. Terima kasih Mbak Nunung, terima kasih Pak Firman, para ibu. Ya, sama-sama. Nura. Baik, Ma, kangen. Yuk, ke Malang. Insya Allah nanti, Mbak. Makasih. Oke. Saya lift dulu In lift ya. dulu. Mohon maaf